kitab Fathul Mu'in halaman ke-122. Usurhu ma'i zamzama mustahabun walau li khairihima wa warada annahu afdalu liyahi hatta minal kausar. Minum air zam-zam adalah sunnah dilakukan sekalipun oleh bukan orang haji dan atau umrah. Ada disebutkan bahwa air zam-zam adalah air yang paling afdal, sehingga kalaupun dibandingkan dengan air telaga Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghir miftah babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibadali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil. Ya, sebelum lanjut kita baca Al-Fatihah untuk Hajjah Sahara binti Dain Wenteng Banderita. Ini orang tua dari jemaah kita, ibu daripada Haji Bujang Ali. Nah, semoga almarhum Hajjah Sahara binti Dain Wenteng Banderita, semoga diampunkan Allah dosanya, jemaah kesalahannya, dituaskan kuburannya dengan berkah kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma thumma qara'na min suratil Fatihah ila ruhi Hajjah Sahara binti Dain Wenteng Banderita. Ij'alhuma thawaba dzalika minna ilaiha waj'alna yasrabata lahu baina yadayha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghir miftah babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibadalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Ya, tambahan mengenai kesunahan di dalam haji. yakni wasyurbu ma'i zamzama mustahab atau mustahabun. Meminum air zam-zam sunnah, ya, atau dikatakan meminum air zam-zam hukumnya disunnahkan, ya. Air zam-zam ini banyak berkahnya, ya, dikatakan li'annaha mubarakatun, sesungguhnya air zam-zam ini banyak mengandung berkah. Wa ta'amu ta'amin wa syifa'u saqamin, dia termasuk makanan sebagai santapan. InsyaAllah orang yang lapar dengan izin Allah bisa kenyang. Yang penting yakin, ya. Karena Nabi bilang begitu, dia santapan jadi makanan. Kemudian wa syifa'u saqam, dia termasuk penyembuh penyakit, ya, penyembuh penyakit aus yakin.
Dan ini disepakati ini air penuh dengan keberkahan. Disunnahkan untuk meminumnya. Nah, kita minta kepada Allah apa saja, ya, waktu mau minum niatnya apa saja. Nah, di sini katakan limatlubihi fid dunya wal akhirah. Minta kepada Allah keinginan baik berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Jangan ragu. Ini ayat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ma'u zamzama lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu kata Nabi menurut apa yang diminum dengannya. Apa yang kita minum dengan air Zam-Zam ini pasang apa niat. Itu dikatakan lima syuriba lahu, dia menurut apa yang kita minum dengan dia. Apa niatnya? Silakan. Ya, baik berhubungan dunia maupun akhirat. Ini taklah sama Allah. Tak perlu pakai bahasa Arab, pakai terjemahan. Sebelum minum, ingat apa niat? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah mudah. Boleh? Ya. Maka orang kalau pergi umrah haji itu ya minumlah sebanyak-banyaknya, mumpung di sana, ya kan? Nah, yang tak berangkat haji umrah dapat oleh-oleh. Orang yang pulang haji itu umrah minum, niatkan. Niatkan. Yusannu istiqbalu qiblati 'inda syurbi. Disunnahkan menghadap kiblat ketika minum, baik di Mekah, Madinah ataupun di Pontianak. Sunnah menghadap kiblat. Nah, ya. Dan juga sunnah kita meneguhnya. Bagaimana caranya? Nanti di sana ada hadisnya, ya. Ada hadis dari Nabi SAW. Riwayat Imam Bihaq annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ayatu ma bainana wa bainal munafiqin, ya, tanda-tanda antara kita dengan orang munafik apa bedanya? Ya, antara kita dengan orang munafik apa bedanya kata Nabi? Annahum la yatadalla'una min Zam-Zam. Ya, sesungguhnya mereka orang-orang munafik dia tidak mau meneguk air Zam-Zam. Berarti orang-orang yang ada penyakit nifak dalam hatinya tak mau. Nah, kita minumnya justru mengeluarkan penyakit nifak. Nifak itu penyakit munafik. Munafik tahu tak? Penyakit nifak. Ragu dengan Allah, tak jujur di hati dengan agama, itu nifak. Biasa kita waktu istinja, ingat tak? Istinja kan ada doa diajarkan guru gitu, walaupun bukan dari hadis Nabi. Ya, setelah istinja apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasib farji minan fawahish. Ya Allah, bersihkan hati aku daripada nifaq, kemunafikan, dan bentengi kemaluan aku dari perbuatan keji. Itu orang-orang tua. Ini bukan hadis ya, tapi doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita itu. Tuh, apa hubungannya buang hajat sama munafik? Buang hajat itu apa yang doa? Kotoran. Orang munafik itu hatinya kotor. Jadi identik ya. Ya, orang munafik itu hatinya kotor, tak jujur dengan agama. Air Zam-Zam minta juga dikeluarkan penyakit itu. Orang munafik tak mau minum ini, kata Nabi SAW. Ya, disunahkan mengucapkan ketika minum. Ya, ketika minum itu disunahkan. Nih ada amalan ya, mau diamalkan boleh. Kalau tak tahu bahasa Arabnya pun boleh juga, tak boleh. Berarti pakai terjemahan. Ini kalau pakai bahasa Arabnya begini. Allahumma, pegang air Zam-Zam ya, air Zam-Zam dipegang nih, mau diminum. Ya, bilang sama Allah, Allahumma innahu balagani an nabika sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu wa ana ashrabuhu likada wa kada. Baru pasang niat. Aku minum untuk ini, pasang niat. Apa niatnya? Nah, kemudian Allahumma fa'al
Allahumma fa'al, ya Allah tunaikanlah, ya Allah tunaikanlah. Nah kemudian baca bismillah, tahan nafas 3 kali. Jadi kau dapat air zam-zam itu diteguk 3 kali nafas. Minum seteguk, nafas, lepaskan. Minum lagi, bawa lepaskan nafas. Tapi ingat jangan bernafas dalam gelas. Minum, tuh, lepaskan nafas. Nafas lagi minum. Jadi 3 kali nafas, 3 kali tegukkan. Begitu tadi. Ya. Dah tahu tadi tu? Belum? Saya terjemahkan dulu ya. Ya, jadi pegang air zam-zam, bilang sama Allah, ya Allah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita dari Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kami telah berkata, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu menurut niat apa yang diminumnya. Nah, dia bilang apa? Ya Allah, sesungguhnya aku meminum ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, niatkan. Ya, niatkan seperti itu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, minum. Nafas. Yang kedua, minum lagi. Nafas. 3, minum lagi. Nafas, selesai. 3 tegukkan, 3 kali nafas. Insya-Allah kata ulama. Ini dah banyak diamalkan. Cuman hadisnya tadi itu, kalau tak tahu bahasa Arabnya, terjemahannya. Ya Allah, sesungguhnya Nabi-Mu telah bersabda, air zam-zam itu menurut apa yang minum dengan dia, niat. Nah, lalu pasang niat. Ya, kemudian ya Allah tunaikanlah, ya Allah tunaikanlah, baca bismillah, minum 3 teguk, 3 kali, nafas, selesai. Insya Allah begitu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau ketika minum, beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Keduanya wa rizqan wasi'an. Yang ketiga wa syifaan min kulli da'. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, kesembuhan dari segala penyakit. Itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab doa ketika minum air zam-zam. Tapi ingat, menurut riwayat bukan Nabi yang berdoa, tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, adik sepupu Nabi Muhammad SAW. Ini doa ini sudah sering ditulis dalam kitab-kitab doa. Sunnah berdoa ketika minum air zam-zam. Ini yang masyhur, ya, yang masyhur seperti ini. Ya, kemudian yusannu dukhulu ilal bi'r wal nazari fiha. Ilal bi'r itu sunnah kita memandang sumur zam-zam. Dulu, sekarang tak ada. Ya, sekarang tak ada lagi. Nah, masuk ke sumur zam-zam, pandang sumur tersebut. Nah, disunnahkan. Kau dapat langsung minum dari situ. Nah, ini kan orang-orang tua-tua dulu, dia bilang waktu air sumur zam-zam itu belum ditutup, langsung mereka di situ. Tapi sekarang pun ada katanya, tapi tempatnya tertentu, saya tak tahu di mana tempatnya. Jadi jelas sumur tutup sudah. Ya, itu sumur zam-zam dipasang pipa langsung sejauh arah ke tempat sulingan itu, pabrik, langsung dikemas. Jadi botol besar 5 liter, ada seperti botol mineral yang 600 liter, ada yang botol kecil. Dari kemas sudah di pabrik langsung. Itu diambil langsung, pasang pipa dari sumur zam-zam. Nah, jadi sekarang sudah susah, ya, karena berdoa di sumur zam-zam makbul di sana itu. Sekarang tak mungkin lagi sudah. Nah, menurut Imam Mawardi berkata, disunahkan untuk memercikkan air zam-zam itu di kepala, ya, ala ra'si, kepala, percikan gitu. Kalau ada air, percikan. Kemudian wajhi, wajah kita, percikan. Kemudian wasadri, percikan di dada. Kepala, wajah, dada. Sunnah percikan. Sedikit. Biasanya kalau di sana kan air banyak, namun ada percikan. Kepala ada percikan, wajah baru dada. Sunnah kata beliau. Kemudian wa yatazawwada min ma'iha, dan berbekallah dengan air zam-zam. Bekal air zam-zam itu sunnah. Kalau mampu minum ya banyak-banyak.
terutama mereka yang ada di Makkah dengan Madinah. Sekarang ingat nih ya, ini mau saya sampaikan ini. Ada yang bertanya kemarin itu, ada postingan dari seorang ustaz, seorang ulama. Kebetulan beliau itu ada di Makkah, di Madinah, Makkah atau Madinah lupa. Yang jelas dia di depan swalayannya Bin Daud punya itu. Bin Daud itu. Supermarket Bin Daud itu, dia beli air Zam-Zam 5 liter, cuma 4 riyal. Di situ dia memberi tausiah sedikit. Nah, ini kemarin ada jamaah kita kirim dengan saya itu. Macam mana Pak Ustaz? Ungkapan dia. Dia bilang ini 4 liter murah, sepuasnya kita minum, boleh bawa di hotel. Setiap malam di hotel sebelum turun ke dalam kita minum, istirahat di hotel kita minum. Jadi perbanyak minum sebagai bekal. Jangan mengambil air Zam-Zam yang ada di Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, kita penuh ke tempat, bawa ke hotel. Haram kata dia. Nah, ini mau tahu ni ilmu di jamaah sekalian. Kenapa tak dibolehkan? Karena air yang ada di masjid itu diwakafkan untuk di masjid, bukan untuk diambil bawa ke hotel. Ya. Ini banyak yang laku. Katanya mumpung gratis. Kalau orang India, Pakistan banyak seperti itu. Tapi mereka tidak di hotel, tetap di pelataran. Banyak mereka tidur pelataran masjid. Jamaah tabligh India tu banyak tidur pelataran masjid. Yang kita ini di hotel nih, pergilah ke Masjidil Haram, isi penuh-penuh, bawa ke hotel, tak boleh. Maka dia sarankan oleh ustaz itu, lebih baik ini 5 liter 4 riyal. Tak sampai 5 riyal. Berapa 5 riyal? 20.000 ya. Ya kan? 5 kali 4, 1 riyal kan 4.000. 20.000 ya. Daripada kita syubhat memakai air wakaf di masjid. Nah, jadi ini dianjurkan berbekal, tapi ingat, jangan memakai air Zam-Zam yang ada di masjid. Kalau kita berada di masjid, minumlah sebuah pos itu. Memang di situ berbekal. Ya. Ini bagus ada postingan kemarin. Ya, karena sesuatu yang letakkan di masjid diniatkan untuk masjid, sama dengan Al-Quran. Orang meletakkan Al-Quran di masjid, diwakafkannya, mana boleh bawa keluar? Tak boleh bawa keluar. Nah, air juga begitu. Yang bersiapkan untuk orang minum di masjid, ya, maka minumnya harus di masjid, bukan diisi penuh bawa keluar. Tak boleh. Nah, itu memang benar apa yang dia katakan. Kalau melihat daripada pembahasan mengenai wakaf, ya, wakaf Al-Quran, wakaf air untuk minum dan sebagainya. Ya. Paham ya? Nah, jadi beritahu ke jamaah-jamaah yang berangkat haji dan umrah itu. Dan juga disunahkan untuk memungkinkan kita membawa dimanapun boleh, tidak masalah. Ya, boleh kita ambil. Kama Aisyah berkata dalam hadis Imam Baihaq, Inna Aisyah radhiyallahu anha kanat tahmiluhu. Sesungguhnya Aisyah, Allah letak kepadanya, biasa membawa air Zam-Zam. Wa tukhbiru anna Rasulullah SAW, dan dia beri khabar, Aisyah beritahu sesungguhnya Rasulullah SAW kana yahmiluhu fil qirab. Nabi biasa membawa air Zam-Zam itu dengan qirab. Tahu qirab ni? Dulu tabung tempat air itu dari kulit. Dari kulit bisa bawa air. Kayak drigin tapi dari kulit. Nah, itu namanya disebut qirab. Nabi biasa bawa itu. Wa kana yasubbu 'alal marḍā. Biasa Nabi memberikan kepada orang yang sakit. Wa yusqihim minhum. Dan Nabi menuangkan minum kepada orang yang sakit. Jadi sunnah kalau ada air Zam-Zam, ada orang sakit, boleh kan? Suruh dia berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit aku dengan berkah air Zam-Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Minum.
Dan ini berarti hadis ini menunjukkan Nabi sering membagikan air Zam-Zam. Apalagi orang yang sakit, Nabi berkasih. Nabi yang minum punya langsung. Ya, Nabi yang minum punya langsung. Ya. Ada orang air Zam-Zam dikasih saya, Ustaz, ini air Zam-Zam. Tolonglah bacakan agar disebut. Baca apa ini? Air Zam-Zam itu ada obat apa penyembuh. Kau ya baca Bismillah. Nabi kan sebutkan tadi, apa itu Nabi bilang? Syifa'us saqam, syifa'us saqam. Dia penyembuh penyakit. Udah ayat itu baca Bismillah. Situ ada syifa. Ya, nilai penyembuh dari Allah Subhanahu wa taala. Walau li ghairihima, sekalipun selain dari kedua golongan tadi, yakni orang yang haji dan umrah. Selain orang haji dan umrah, sunnah juga minum air Zam-Zam. Ya, orang datang dari haji umrah, minum. InsyaAllah berkah dia. Tapi mohon maaf, memang dapatnya sedikit. Harus maklum itu dah. Ya, kadang ada botol kecil kan. Nah, anak ada 3, orang tua 2, bagi 5. Bagi 5, tak masalah. Yang penting berkahnya. Dulu masih ingat saya itu, kurma ajwa. Saya masih sekolah dulu. Kurma ajwa itu, ya Allah, dapat 1 biji itu bagi 5. Karena mendengar berita ajwa itu kurma Nabi. Dengan kurma Nabi, Nabi yang menanam. Bagilah sedikit-sedikit. Sekarang kurma ajwa, Masya Allah, semuanya bisa makan, bisa kenyang dia makan. Ketika itu kemampuan saja. Wa warada annahu afdalul miyah. Sesungguhnya satu riwayat dari Nabi SAW, air Zam-Zam itu seabdal-abdalnya air. Ini. Jadi air Zam-Zam itu dikatakan seabdal-abdalnya air, hatta minal kautsar, sekalipun dibandingkan dengan air telaga Kautsar Nabi SAW. Oh, berarti hebat nih, ya kan? Nah, kita urutkan nih air yang paling abdal, ya, urutan airnya. Air yang paling abdal, yang tertinggi sampai yang paling bawah. Ya. Jadi riwayat dikatakan ini air yang paling abdal selain, nah, dibilang selain air yang memancar dari jari Nabi Muhammad SAW. Kan Maulid sering disampaikan, ya, sahabat masuk waktu salat ingin berwudu, tidak ada air. Sahabat bertanya, bagaimana salat? Apa kita tayamum? Nah, Nabi bilang kita tidak tayamum, kita berwudu. Dengan apa ya Rasulullah? Nah, aku minta wadah, kata Nabi. Keluarlah wadah, letak depan Nabi. Nah, kalian berbaris. Sudah berbaris, Nabi pun merentangkan tangan Nabi. Maka keluarlah air dari jari Nabi Muhammad SAW. Nah, dikatakan ma'adal ma'ul ladzi naba'a min baini as-sabi'in Nabi SAW. Jadi air Zam-Zam memang afdal, tapi dia tidak termasuk, tidak bisa mengalahkan air yang keluar dari jarinya Rasulullah SAW. Jadi air dari jari Nabi itu yang paling afdal, bahkan dari air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam jamaah dapat minum. Air jari Nabi ada sahabat saja, itu pun pakai wudu dan dipinum sama sahabat. Ya. Yang kedua, air Zam-Zam itu hentakkan tumit Nabi Ismail waktu masih bayi ke atas tanah, memancarlah air Zam-Zam, tapi tetap keluarnya dari tanah. Sedangkan ini dari jari Nabi, tubuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluar air itu, Masya Allah. Nah, jadi itu air yang nomor 1. Yang nomor 2 baru masuk air Zam-Zam. Nah, kesimpulannya, yang tertinggi air yang keluar dari jari Nabi, yang kedua air Zam-Zam, yang ketiga air Al-Kautsar, yang keempat Sungai Nil. Masya Allah. Berarti Sungai Nil itu berkah juga rupanya. Ya. Kan ada kisah Sungai Nil itu dengan Umar bin Khattab itu. Dulu zaman jahiliyah, Sungai Nil itu sering minta korban, tumbal. Tumbalnya manusia lagi. Ya, dibuang ke sungai itu kalau dia tak mengalir.
kering dia, udah menjerit orang Mesir. Bagaimana untuk mengalirkannya? Buang tumbal. Manusia lagi dibuang itu, baru mengalir lagi. Dan itu terjadi sampai Islam masuk ke Mesir. Nah, Amr bin As sebagai gubernur Mesir, ya, dia berkata, ini apa dibuat ini? Orang Mesir bilang, ini sudah setiap tahun. Kau lihat sungai itu kering. Kalau tidak ada tumbal, maka air tak mengalir. Ini sudah kami lakukan setiap tahunnya. Amr bin As pun bingung, gimana nih? Buat surat kepada Umar bin Khattab tentang masalah sungai Nil, minta tumbal dari itu. Umar buat dua surat. Surat yang pertama bunyi kepada Amr bin As. Bunyinya, Amr bin As, tolong surat yang kedua kau buang ke sungai Nil. Surat sungai Nil itu ditulis Umar lagi, Bismillahirrahmanirrahim, dari Amir Mukminin Umar bin Khattab, ditujukan kepada sungai Nil. Hai sungai Nil, mengalirlah kau dengan izin Allah. Kalau kau mengalir dengan kekuatanmu, maka mengalirlah kau dengan izin Allah. Langsung mengalir. Wassalam Umar. Wassalam Umar bin Khattab. Dilemparkan sama Amr bin Aswad, langsung mengalir sungai. Sungai takut sama Umar. Masya Allah. Jadi sungai itu banyak hantunya. Jin-jin dalam sungai itu nakal. Apalagi di muara sungai ketemu laut itu. Situ ada kerajaan-kerajaan. Tapi orang-orang dulu, orang yang saleh tidak takut. Tapi orang tak ada agama, buat sesaji. Mau turun ke laut, nangkap ikan, pakai sesaji. Main hantu. Ya. Tapi Islam datang, tak boleh main hantu lagi. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tak bisa bermudarat langit bumi pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hal yang takut, a'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah. Itu pakai iman, pakai kekuatan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah sudah mantap di hati, semua kalimat yang kita baca mujarab. Insyaallah mujarab. Nah, kita bukan apa, iman tak kuat, yang dibaca tak mujarab. Ya, tak mujarab. Kita lihat guru kita baca bismillah, baca al-fatihah, orang kesurupan keluar jinnya. Kita baca al-fatihah karena 100 kali tak keluar jin. Makin ditambah lagi, makin kuat dia ketawa jin. Gimana Pak? Karena iman kita beda dengan guru-guru kita. Dia baca fatihah sekali ya keluar jin. Umar buat surat baca bismillah di atasnya, udah sungai mengalir. Nah, itu kualitas itu beda. Ya, nama banyak sama Umar, tapi kualitas beda dengan Umar. Nama Abu Bakar banyak, ya, tapi Abu Bakar Siddiq beda kualitasnya. Nama Muhammad banyak, tapi tak sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu shalli ala Muhammad. Ya, sekali itu cukup, ada boleh pahami. Sampai sungai apa tadi? Sungai Nil. Kemudian ada lagi, yaitu An-Nahar Sayhun. Ada namanya Sayhun, sungai Sayhun. Kemudian Jaihun. Kemudian